Materi yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah. Pernahkah kalian merasa hati begitu gundah, tidak tenang dan ibadah hanya senyampainya? Itu tandanya kalian sedang jauh dari Allah. Bukanlah Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang jauh. Iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun sampai titik terendah. Bagaimana cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Ibarat perjalanan, kita sedang berjalan menuju ke kampung halaman kita, yaitu surga. Dan iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu, tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Dan apa itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan yang lainnya. Dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Maka kita perlu mengenali siapa Allah dan melalui nama-namanya. Tapi kita tidak membahas Asmaul Husna, melainkan kita membahas yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan ilmu. Contohnya, Allah mengetahui kapan terjadi kiamat, apa yang akan terjadi 1 menit lagi dan 1 jam lagi. Karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, bentuk cerminan kita telah beriman bahwa Allah Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar. Belajar dari ciptaan Allah di alam semesta. Ketika telah mengetahui berbagai hal, janganlah membuat kalian sombong, karena Allah sangat benci dengan kesombongan. Yang kedua Al-Khabir, artinya maha teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Tak ada satupun ciptaan Allah yang di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Bahkan makhluk sekecil bakteri sekalipun pasti mempunyai manfaat untuk alam semesta ini. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hamba-Nya. Dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Di dalam perilaku kita, yang pertama senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan kita. Yang kedua, meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap perjalanan kita. Yang ketiga, As-Sami, artinya maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas keras ataupun lirih. Di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu sami'un alim, yang artinya, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Di dalam As-Sami ini, yang pertama, perilaku kita harus berhati-hati dalam segala urusan, baik lisan maupun hati. Yang kedua, berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati. Yang keempat, Al-Basir, artinya maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah kelihatan hamba-Nya di alam semesta, tidak ada yang luput dari penglihatannya.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Di dalam Al-Basir ini, perilaku kita yang pertama harus berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Yang kedua, berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik dan mengambil hikmah. Kesimpulan dari materi hari ini, yakni agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah sebenarnya, dan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak dapat kita pelajari